Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini kita akan belajar membahas pencatatan persediaan sistem perpetual dengan metode FIFO atau MPKP yang biasa disebut dengan first in first out atau masuk pertama keluar pertama. Belajar. Marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita belajar tentang pencatatan persediaan dengan sistem perpetual. Dalam pencatatan ini, harga pokok penjualan barang yang dijual dapat dihitung setiap terjadi transaksi penjualan. Dalam kartu persediaan dicatat dalam mutasi keluar. Dalam pencatatan sistem perpetual, setiap terjadi transaksi penjualan barang dagang, diadakan perhitungan dan pencatatan harga pokok penjualan. Untuk penilaian persediaan akhir dengan sistem perpetual dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama yaitu metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Lalu yang kedua, metode masuk terakhir keluar pertama atau biasa disebut dengan last in first out. Dan yang ketiga, metode rata-rata bergerak. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas metode masuk pertama keluar pertama atau biasa disebut dengan first in first out atau FIFO. Kita lihat bagaimana contoh dari kartu persediaan. Kartu persediaan ini terdiri dari kolom tanggal, lalu ada persediaan masuk, persediaan keluar, dan nilai persediaan akhir. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Sedangkan untuk kolom masuk itu digunakan untuk apabila ada pembelian barang dagang, lalu kolom keluar digunakan untuk penjualan, sedangkan kolom terakhir di sini ada persediaan akhir atau saldo digunakan untuk mencatat sisa persediaan. Dari masing-masing kolom masuk, keluar, dan saldo di sini terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom unit, harga per unit, dan jumlah. Unit digunakan untuk mencatat berapa jumlah unit yang dibeli atau yang dijual, sedangkan harga satuan untuk mencatat harga per satuan dari barang yang dibeli, sedangkan jumlah ini merupakan perkalian dari unit dikali dengan harga per satuan. Itu dibuat di kolom jumlah. Metode masuk pertama, keluar pertama atau first in first out. Nilai persediaan akhir barang dagang dihitung dengan mengasumsikan barang yang masuk pertama adalah barang yang dijual lebih dulu dan kekurangannya mengambil barang yang masuk berikutnya. Jadi kita masuk ke dalam metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama di sini. Maksudnya barang yang pertama kali kita beli itu pertama kali juga kita jual. Apabila kurang, jumlahnya kurang, maka kita ambil di pembelian berikutnya untuk penjualannya. Ke dalam contoh studi kasus, di sini ada data yang terjadi pada UD Mekar periode bulan Desember tahun 2020. Di sini UD Mekar selalu menjual barang mie instan Indomie spesial. Berikut adalah transaksinya.
Ada persediaan awal tanggal 1 Desember sejumlah 17 dus dengan harga per unit 66.000. Lalu tanggal 5 Desember pembelian sebanyak 100 dus dengan harga per unit 68.000. Berikutnya transaksi tanggal 14 Desember ada penjualan sebanyak 30 dus dengan harga per unit 80.000. Lalu transaksi tanggal 20 Desember ada pembelian 75 dus dengan harga per unit Rp70.000. Dan tanggal 23 Desember ada penjualan ke toko ijo sebanyak 60 dus dengan harga per unit Rp78.000. Sedangkan yang diminta yaitu yang pertama, buatlah catatan mutasi barang Indomie spesial dalam kartu persediaan metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Lalu yang kedua, buatlah jurnal dari masing-masing transaksi tersebut. Penyelesaiannya, tanggal 1 Desember ada persediaan awal 75 dus dengan harga per unit Rp66.000. Jadi kita buat di kolom tanggal 1 Desember tahun 2020. Dibuat di kolom nilai persediaan akhir atau saldonya dengan unit 75 unit dengan harga per unit 66.000 dan jumlah diambil dari perkalian unit dikali harga per unit 75 dikali 66.000, maka didapatlah jumlahnya Rp4.950.000. Ke transaksi yang kedua tanggal 5 Desember, di sini ada dibeli dari PT Indofood dengan nomor bukti F14 sebanyak 100 dus dengan harga per unit Rp68.000. Maka transaksi ini dibuat di dalam kartu persediaan tanggal 5 Desember dengan nomor bukti F14. Karena dia pembelian, maka dibuat di kolom masuk yaitu unitnya 100 dengan harga per unit Rp68.000 dan jumlahnya 100 dikali Rp68.000 didapatlah Rp6.800.000. Dan untuk nilai persediaan akhirnya, karena di sini ada dua harga per unit yang berbeda, maka kita pisah. Untuk metode FIFO di sini atau MPKP kita pisah, yaitu yang pertama ada 75 unit dengan harga per unit Rp66.000 dan pembelian dari tanggal 5 Desember yaitu 100 unit dengan harga per unit Rp68.000. Untuk jumlahnya ini perkalian 75 dikali 66.000 dan 100 dikali 68.000, maka jumlahnya masing-masing 4.950.000 dan dari pembelian tanggal 5 Desember Rp6.800.000. Kita masuk ke transaksi yang ketiga tanggal 14 Desember. Di sini ada kopi faktur nomor 202 toko sumber rezeki untuk penjualan 30 dus dengan harga per unit 80.000. Jadi di sini penjualan. Setiap ada pembelian kita masuk ke dalam kolom persediaan masuk, sedangkan apabila ada penjualan dicatat ke dalam persediaan keluar dan sisa saldonya dicatat ke dalam nilai persediaan akhir. Di sini ada penjualan 30 dus. Karena kita menggunakan metode FIFO atau first in first out, masuk pertama keluar pertama, maka yang kita jual dulu yaitu yang pertama kali kita beli, atau di sini ada persediaan awal tanggal 1 Desember 75 unit atau 75 dus dengan harga per unit Rp66.000, maka itu yang kita jual terlebih dahulu, yaitu sebanyak 30 unit dengan harga per unit Rp66.000. Jadi kita jual karena di sini ada saldo sebesar 75 unit, tetapi yang kita jual hanya 30 unit. Jadi yang kita catat untuk di persediaan keluarnya 30 unit dengan harga per unit Rp66.000, sedangkan jumlahnya yaitu merupakan perkalian 30 dikali 66.000, maka didapatlah jumlahnya. Untuk saldonya atau nilai persediaan akhirnya
yaitu didapat dari 75 unit awalnya lalu dijual 30 unit, maka saldonya 45 unit dengan harga per unit 66.000, maka jumlahnya 2.970.000. Sedangkan harga yang kedua ada 100 unit, karena belum terpakai atau belum terjual, maka tetap sebesar 100 unit dengan harga per unit Rp68.000 dan jumlahnya 100 dikali Rp68.000 didapatlah Rp6.800.000. Berikutnya tanggal 20 Desember, di sini ada faktur nomor 31 dari PT Indomarko untuk pembelian 75 dus dengan harga per unit Rp70.000. Jadi untuk pembelian di sini 75, maka dicatat di kolom persediaan masuk tanggal 20 Desember dengan nomor bukti F31 atau 31 dengan harga per unitnya Rp70.000 dan banyaknya unit 75 dus. Jumlahnya yaitu merupakan perkalian unit dikali harga per unit, maka didapatlah Rp5.250.000. Maka saldonya sekarang ada 3, yaitu kita turunkan untuk 45 unit dengan harga per unit Rp66.000, lalu yang kedua 100 unit dengan harga per unit Rp68.000, dan yang ketiga 75 unit dengan harga per unit Rp70.000. Jadi kalian bisa lihat di sini ada 3 harga per unit yang berbeda dengan 3 kali pembelian menjadi persediaan akhir barang untuk metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama. Lanjut, transaksi berikutnya tanggal 23 Desember. Di sini ada kopi faktur nomor 204, toko hijau untuk penjualan 60 dus dengan harga Rp78.000 per dus. Untuk penjualan, harga per unit yang dipakai di soal itu untuk membuat jurnal, sedangkan harga per unit yang ada di kartu persediaan ini yaitu harga per unit dari nilai persediaan akhir atau saldonya yang digunakan. Jadi kita lihat di sini tanggal 23 Desember dengan nomor bukti CF204 ada penjualan sebesar 60 dus. Kita buat dulu yang pertama, di sini ada 45 unit dengan harga per unit Rp66.000, berarti kita jual dahulu. Jadi kita jual berdasarkan menggunakan metode MPKP atau masuk pertama keluar pertama. Yang pertama kali ada barang yaitu 45 unit dengan harga per unit Rp66.000. Karena kita membutuhkan menjual barang sebesar 60 dus, maka karena kurang kita ambil di pembelian yang kedua yaitu ada 100 unit dengan harga per unit Rp68.000. Maka 15 unit, karena kekurangannya 15 unit untuk mencapai 60 dus, maka 15 unit kita ambil dengan harga per unit yang Rp68.000. Jadi jumlah penjualannya 45 dikali 66.000, 2.970.000 ditambah dengan 15 unit dikali 68.000 yaitu Rp1.020.000. Sedangkan untuk saldonya, untuk saldo yang pertama yang 45 unit sudah habis terjual, sedangkan yang 100 unit dengan harga per unit Rp68.000 sudah dijual 15 unit atau 15 dus. Maka sisanya 85 dus dengan harga per unit Rp68.000 dan yang 75 unit atau 75 dus belum dijual, maka langsung saja kita turunkan dengan harga per unit Rp70.000. Maka sisa saldo akhir di sini kalau kita menggunakan kartu persediaan, setiap terjadinya transaksi kita akan tahu berapa persediaan akhir yang menjadi sisa setiap ada terjadinya pembelian atau penjualan. Karena kita langsung mencatatnya sesuai dengan tanggal transaksi.
Jadi sampai dengan tanggal 23 Desember di sini, persediaan akhir barang untuk UD Mekar Selalu yaitu ada kartu persediaannya 85 unit dengan harga per unit 68.000 dan 75 unit dengan harga per unitnya Rp70.000. Itulah menjadi persediaan akhirnya. Untuk jurnalnya, dari transaksi-transaksi di atas tadi kita buat jurnalnya dengan menggunakan metode MPKP atau FIFO. Bisa dilihat tanggal 1 Desember tidak kita buat jurnal ya, karena tanggal 1 Desember ini merupakan persediaan awal. Yang kita buat jurnalnya dimulai dari tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember. Ada persediaan barang dagang, karena ada pembelian maka dicatat ke dalam jurnal persediaan barang dagang di debit dan utang dagang di kredit sebesar Rp6.800.000. Lalu transaksi tanggal 14 Desember, ada piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Ini karena ada penjualan, maka di jurnalnya piutang dagang di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp2.400.000. Angkanya diambil dari soal, sesuai dengan harga jualnya. Sedangkan untuk jurnal yang kedua di tanggal 14 Desember sini ada harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit masing-masing sebesar Rp1.980.000. Ini angkanya diambil dari kartu persediaan sesuai dengan tanggal 14 Desember. Begitu juga untuk tanggal 20 Desember, di sini ada pembelian, maka dicatat persediaan barang dagang di debit dan utang dagang di kredit masing-masing sebesar Rp5.250.000. Dan transaksi terakhir tanggal 23 Desember, karena dia penjualan, maka dua jurnalnya. Jurnal yang pertama untuk mencatat harga jual, sedangkan jurnal yang kedua untuk mencatat harga pokok penjualannya atau modalnya sesuai dengan kartu persediaannya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu pencatatan persediaan sistem perpetual metode FIFO atau first in first out atau MPKP, masuk pertama keluar pertama, yaitu barang yang pertama kali dibeli pertama kali juga dijual. Ditunggu ya pembelajaran selanjutnya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas persediaan sistem perpetual dengan menggunakan metode LIFO atau last in first out. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.